sedang mengajar motor guru di gondol maling. Polisi ungkap peredaran sabu dalam bungkus permen di Serang. Jadi korban bullying, siswa SD dipukul dan disekap di masjid. Ibu satu anak tewas bersimbah darah di dalam kamar. Halo selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal, senang sekali rasanya kami kembali hadir. Tentunya dengan program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Luis Ayu selama 1 jam ke depan. Inilah catatan kriminal selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama pemirsa, aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di kota Palembang. Dan kali ini korbannya seorang guru SD yang kehilangan sepeda motornya saat tengah mengajar di SDN 44 Palembang. Aksi kehilangan motor ini terekam kamera CCTV. Peristiwa pencurian sepeda motor seorang guru yang tengah mengajar di sekolah Sabtu 1 November 2025 terekam jelas kamera CCTV sekolah. Dalam rekaman CCTV tersebut, tampak 2 pria berboncengan motor berhenti di tempat parkir depan pagar sekolah. Setelah korban baru saja turun dari sepeda motornya dan masuk ke dalam pagar. Satu pelaku terlihat berjaga di atas motor sementara rekannya mengutak-ngatik kunci kontak motor korban, hingga akhirnya motor korban dibawa kabur oleh pelaku. Korban, Novia, mengatakan, ia baru menyadari kalau motornya hilang ketika ingin membeli makanan di jam istirahat mengajar. Dia menduga pelaku sudah membututinya sejak di perjalanan menuju ke sekolah, sebab dari rekaman CCTV, jarak antara korban tiba di sekolah dengan pelaku sangat dekat. 7:30 itu sudah mau OTW ke sekolah. Biasanya jam 7 atau jam 7:30 itu sudah sampai sini. Nah kebetulan kemarin tuh karena mau cepet-cepet, mau praktek ngajar juga, jadi datangnya tuh lebih cepet, kira-kira sekitar jam 6.58 gitu atau sebelumnya gitu. Terus masuk kan di parkiran tuh ada 2 motor. Ada 2 motor, ketiga motor saya. Udah itu saya masuk ke dalam, saya penjel dulu, ambil absen, saya lagi nulis skrip untuk mengajar. Setelah itu udah kayak biasa, ada guru lagi datang, kayak biasa, aktivitas kayak biasa. Pas udah jam 8:30, saya mau keluar, itu mau beli makanan untuk anak-anak tuh gak ada lagi motornya. Saya perhatiin motornya tuh motor yang lain ada, sudah baris sederet banyak tuh ada, tapi motor saya kalau dilihat CCTV itu dia itu datangnya barengan sama yang guru yang motornya keempat itu. Jadi langsung ngambil motor yang saya, bukan yang lain. Pelakunya ada? Kalau dia itu ada 2. Apa dia ciri-cirinya? Ciri-cirinya yang satu pakai helm, yang satunya lagi pakai topi, kayak pakai rompi. Yang juga mungkin kelihatannya itu. Korban berharap pelaku segera tertangkap dan sepeda motornya yang berjenis Honda Beat berwarna biru bisa kembali padanya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Satres Narkoba Polres Serang berhasil membongkar peredaran sabu dengan modus unik, di mana pelaku menyamarkan sabu dalam bungkus permen. Pelaku berinisial N, warga Desa Cemplang, Kabupaten Serang, Banten, dibekuk petugas serta barang bukti 50 paket sabu siap edar dengan total berat hampir 12 gram. Beginilah saat petugas Satres Narkoba Polres Serang mengamankan seorang pengedar sabu di rumahnya di Desa Cemplang, Kecamatan Cawilan, Kabupaten Serang, Banten. Pelaku N tak mampu melakukan perlawanan saat petugas menemukan puluhan paket sabu yang telah siap edar. Untuk mengelabui petugas dan warga, sabu tersebut dikemas dalam bungkus permen. Modus ini digunakan agar peredaran terlihat seperti aksesoris atau permen biasa.
Namun berkat laporan masyarakat, polisi berhasil membongkar praktik tersebut. Penangkapan terjadi setelah petugas memantau gerak-gerik pelaku yang diduga menjadi perantara peredaran sabu di wilayah Jawilan. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita 50 paket sabu dengan berat total 11,97 gram. Setiap paket sabu dijual seharga Rp400.000. Sedangkan pelaku mendapat upah sekitar Rp50.000 untuk setiap titik penitipan barang yang diarahkan oleh bandar. Narkoba Polres Serang yang dipimpin oleh Ibda Wawan, hasil laporan dari masyarakat telah dilakukan penangkapan terhadap saudara M. Setelah menerima laporan dari masyarakat, satu tim yang dipimpin oleh Ibda Wawan langsung mendatangi rumah saudara N. Dan kebetulan didapatkan 50 bungkus plastik bening berisi sabu. Ditangkapnya di Kampung Cemplang, Desa Cemplang, Jawilan. Dikemas dalam bungkus permen. Ke mana kesana? Diedarkannya di wilayah Serang, terutama di Jawilan Kopo. Berapa pelaku Pak yang masih dalam pengejaran dan sudah diamankan? Yang sudah diamankan 1 orang dan barang tersebut milik saudara B, inisial B, masih DPO. Pelaku sendiri pekerjaannya apa residivis atau apa? Pengangguran. Berapa lama Pak si pelaku ini melakukan pengedaran sabu itu? Hasil BAP sudah 3 bulan berjalan. Ancaman hukumannya minimal 5 tahun, maksimal seumur hidup. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku mendapat perintah dari bandar berinisial BU yang merupakan warga Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten, dan saat ini masih dalam pencarian polisi. Untuk pertanggungjawabannya, pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 Jungto 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara hingga seumur hidup. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, alami perundungan dan menjadi korban bullying, siswa kelas 4 SD di Kota Palembang dikurung di dalam masjid. Dan insiden itu terjadi di Masjid Haya Al-Falah di perumahan Geria Intikom, Kelurahan Sri Mulia, Kecamatan Sematang Borang, Palembang, Sumatera Selatan. Video viral di berbagai media sosial yang memperlihatkan pembebasan anak kecil yang dikurung rekan-rekannya di dalam masjid sempat menjadi sorotan warga, khususnya di Kota Palembang. Selasa 4 November 2025, sejumlah pihak baik dari keluarga korban dan pelaku dimediasi oleh Ketua Rukun Tetangga terkait insiden itu. Saat ditanyai pihak keluarga, korban mengaku selain alami perundungan juga dipukuli oleh rekan-rekannya saat bermain. Nenek korban mengaku tidak terima atas perbuatan sejumlah pelaku yang berjumlah 4 orang tersebut dan meminta ketua RT setempat memanggil pelaku dan orang tua pelaku untuk dimediasi. Keluarga korban mengatakan, awalnya mereka tidak tahu insiden yang terjadi di hari Minggu 2 November 2025 sore. Namun setelah video pembebasan korban viral di media sosial, mereka baru mengetahui jika korban yang disekap tersebut merupakan anak kandungnya. Pihak keluarga tidak menerima atas insiden perundungan tersebut dan berencana membawa masalah ini ke jalur hukum. Sementara Ketua RT 35 Muhammad Ilham mengatakan, pihaknya sudah memediasi dan mempertemukan kedua belah pihak dan berharap masalah ini bisa diselesaikan secara damai. Namun untuk keputusan final akan dikembalikan ke pihak keluarga korban dan keluarga pelaku itu sendiri. Kita itu seperti apa, Kak? Ya, jadi jujur kami selaku orang tua kaget karena baru tahu justru ketika sudah viral. Karena itu kejadiannya di Minggu sore, anak saya itu memang diem, nggak ngasih tahu ke orang tua. Yang pasti terkait mengenai hal ini, kami selaku keluarga benar-benar tidak menerima hal ini karena kasus perundungan seperti ini, apalagi dikurung, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Yang pasti kita masih menunggu itikat baik seperti apa. Karena dari pihak keluarga juga akan lagi berembuk lah. Oke. Yang pasti dari kita juga kaget juga, baru sore ini juga kan ngomong kalau bukan bukan kali pertama, tapi sudah beberapa kali, bahkan sempat ada pengumpulan dan lain. Yang jelas mungkin kita akan melapor kalau memang ini tidak ketemu. Jadi kita selaku ketua RT ini, dalam artian RT itu rukun tetangga. Jadi tugas kita cuma
mediasi, dipanggil pihak terkait, pelaku dan korban, itu kita mediasi. Nah, apapun hasilnya, kalau bisa korban dan pelaku itu berdamai. Tapi balik-balik kita serahkan ke pihak keluarga dan pelapor dan terlapor kan, apakah mereka mau berdamai. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, seorang wanita ditemukan tewas bersimbah darah di dalam kamar tidurnya di Padukuhan Mecing, Kelurahan Ambarang Ketawang, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta pada Selasa pagi 4 November 2025. Hasil pemeriksaan sementara petugas kepolisian mendapati adanya luka sayat pada bagian leher korban. Warga Padukuhan Mejing Wetan mendadak digegerkan dengan ditemukannya seorang wanita yang tewas bersimbah darah di dalam kamar tidurnya Selasa pagi 4 November 2025. Korban berinisial R berusia 39 tahun, pertama kali ditemukan tewas oleh pembantu rumah tangganya sepulang dari mengantar anak korban ke sekolah. Kejadian ini pun langsung dilaporkan ke Polsek setempat yang langsung datang melakukan olah tempat kejadian. Kapolsek Gamping Ajun Komisaris Polisi Bowo Susilo mengatakan, korban ditemukan pada sekitar pukul 6.30 WIB oleh pembantu rumah tangganya yang baru pulang mengantar anak korban ke sekolah. Menurut AKP Bowo Susilo, saksi korban yakni pembantu rumah tangga korban menyatakan, sebelum mengantar ke sekolah, sang korban masih sempat membersihkan anaknya yang hendak berangkat ke sekolah. Jadi korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dengan luka sayatan di leher. Dan saat ini Polsek Gamping beserta Satreskrim dari Polresta Sleman sedang melaksanakan penyelidikan untuk mengungkap pelaku dugaan tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Dusun Mejing Kidul, Ambar Ketawang. Ditemukan dua pisau di TKP dan sudah kami amankan dan kami masih dalami untuk dilaksanakan pemeriksaan sidik jari. Dari keterangan saksi, kejadian sekitar 6.30 WIB. Kemudian diketahui sekitar pukul 7.15 WIB. Masih didalami. Nanti dari Unit Reskrim, Polres dan Polsek masih mendalami, melakukan pemeriksaan CCTV apakah ada diduga pelaku yang masuk ke dalam rumah korban. Dalam pemeriksaan sementara, tim Inafis Polda Yogyakarta mendapati adanya luka sayat pada leher korban. Selain itu ditemukan pula 2 pisau dapur yang kemudian dibawa sebagai barang bukti untuk diperiksa lebih lanjut. Selain itu, petugas juga memeriksa kamera CCTV di sekitar rumah korban dan memeriksa sejumlah saksi lain, diantaranya kakak kandung korban. Selama ini korban berinisial R merupakan single parent dengan 1 anak yang masih sekolah dasar dan bekerja wira swasta. Jenazah korban saat ini berada di Rumah Sakit Bayangkara untuk penanganan lebih lanjut. Meski kuat dugaan adanya pembunuhan, pihak kepolisian menyatakan masih melakukan pendalaman. Dari Sleman, Yogyakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, dalam 3 bulan ke depan, ONAT akan menjalani rehabilitasi terkait dugaan kasus penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi ini merupakan hasil asesmen dari tim asesmen terpadu BNNP Jakarta, di mana ONAT dinilai merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika. Pernyataan tersebut disampaikan Kasih Humas Polres Metro Jakarta Barat AKP Wisnu saat ditemui di Mapolres Metro Jakarta Barat. AKP Wisnu menjelaskan bahwasannya BNNP Jakarta telah menyetujui asesmen pengajuan rehabilitasi musisi sekaligus publik figur Onadio Leonardo atau Onat. Untuk selanjutnya pasca asesmen disetujui, yang bersangkutan akan menjalani rehabilitasi di panti rehabilitasi swasta di Bilangan, Jakarta Selatan. Selanjutnya Onat akan menjalani rehabilitasi selama 3 bulan. Lebih lanjut, berdasarkan dari hasil asesmen dari tim asesmen terpadu BNNP Jakarta, Onat dinilai merupakan korban daripada penyalahgunaan narkotika dan bukan bagian dari jaringan, kurir, pengedar, terlebih bandar narkotika. Sementara itu, pelaku KR yang merupakan sosok di balik pemasok narkotika bagi Onat telah ditetapkan sebagai tersangka dan akan menjalani proses hukum lebih lanjut. Mana kemarin sudah kita lakukan asesmen dan dari hasil asesmen tersebut
sudah disetujui oleh pihak BNNP untuk dilakukan rehabilitasi. Kemudian perkembangan terhadap saudara KR yang bersangkutan dilakukan proses hukum lebih lanjut karena yang bersangkutan merupakan pengedar atau pemasok yang memberikan narkotika kepada public figure dengan inisial OL. Satu, saudara OL ini adalah korban penyalahgunaan narkoba, yaitu pemakai ya, dalam hal ini pemakai. Yang kedua, tidak terlibat daripada jaringan-jaringan narkotika. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Informasi lainnya datang dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut yang menyita puluhan sepeda motor diduga hasil kejahatan dari lokasi penampungan di Jalan Jermal dan Desa Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari penggerbekan ini, polisi menangkap 3 orang pelaku dan ditetapkan sebagai tersangka. Terungkapnya penampungan sepeda motor hasil curian tersebut setelah petugas berhasil menangkap 3 tersangka masing-masing berinisial JF, MF, dan MA yang merupakan komplotan begal Tanjung Murawa. Dari hasil penyelidikan, sepeda motor hasil kejahatan mereka dijual kepada penadahnya di kawasan Jalan Jermal dan Desa Tembung. Berbagai jenis dan merek sepeda motor yang diduga hasil kejahatannya tersebut disembunyikan di dalam rumah warga. Puluhan sepeda motor tersebut kemudian diboyong ke Mapolda Su sebagai barang bukti hasil kejahatan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Kombes Riko Taruna Selasa siang mengatakan, komplotan begal sadis ini sudah beraksi sebanyak 32 TKP. 12 TKP diantaranya di ruas jalan arteri Kuala Namu. Sasaran dan target aksi komplotan begal ini adalah pengendara sepeda motor yang melintas di jalanan sepi. Modus para pelaku berpura-pura menolong korban yang menyebutkan ban bocor dan oleng. Saat korban berhenti, para pelaku dengan senjata tajam mengancam dan membawa kabur sepeda motor korban. Sepeda motor tersebut kemudian dijual ke penadahnya dengan harga bervariasi. Riko mengaku salah satu tersangka merupakan residivis dalam kasus yang sama. 26 unit sepeda motor diduga sebagai hasil kejahatan dari Jermal dan Medan Tembung. Untuk pelakunya 3 orang, di mana salah satunya adalah residivis. Dari 32 kali aksi yang telah dilakukan, 12 kali diantaranya di Jalan Arteri Kuala Namu. Dari hasil pengembangan akan masih ada pelaku yang kami kejar. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Penemuan sosok jasad pria bersimbah darah di dalam rumah digegerkan warga Kampung Panjang, Bojonggede, Kabupaten Bogor pada Senin 3 November 2025 dini hari. Selain menemukan jasad dengan kondisi mengenaskan, warga juga mendapatkan 2 unit sepeda motor jenis Matic tidak jauh dari lokasi kejadian yang diduga milik pelaku pembunuhan. Saat ditemukan, kondisi korban memakai kaos putih dengan posisi tertelungkup dan dipenuhi darah di sekujur tubuhnya. Petugas Inafis Polres Metro Depok yang tiba di lokasi langsung melakukan proses identifikasi terhadap jasad korban. Menurut tetangga korban, peristiwa ini diketahui pada pukul 2.00 Senin 3 November 2025 dini hari. Namun sebelumnya korban terlihat tengah asik ngobrol bersama 2 orang temannya pada Minggu 2 November 2025 malam sekitar pukul 23.00. Ya, ramenya tuh pas tahunnya jam 2-an pada keluar, saya nggak ikut keluar, cuman pas udah pulang laki saya tanya ada apa sih gitu, terus dibilang itu si Irul dibunuh sama temannya gitu, itu aja yang saya tahu Pak. Dia tinggal sendiri? Sendiri, biasanya ada istri sama anaknya, tapi katanya istrinya lagi ke rumah mertuanya, jadi kebetulan sendiri. Berarti suami ibu sempat masuk? Oh, tadi malam saya nggak nanya sih dia masuk apa enggak. Cuman saya tanya ada bukti-bukti kalau itu temannya apa, katanya jam 11 itu mereka masih nongkrong di teras, masih ngobrol-ngobrol gitu jam 11 malam. Berapa orang bu temannya? Katanya berdua, jadi mereka bertiga di teras. Gitu. Petugas kepolisian telah memasang garis polisi di lokasi kejadian serta membawa 2 unit sepeda motor Matic warna hijau dengan plat nomor F3617FJY dan motor Matic warna putih dengan plat nomor B6136ZRK. Guna kepentingan proses otopsi, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta, dan kini kasusnya ditangani wilayah hukum kepolisian Mapolres Metro Depok.
Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Kembali terlibat kasus dugaan pemerasan terhadap pedagang di Pasar Jombang, Tangerang Selatan. Seorang pria kembali ditangkap oleh polisi. Diketahui pelaku merupakan residivis dengan kasus yang serupa. Sebuah video aksi pemerasan terhadap para pedagang di Pasar Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan viral di media sosial. Aksi pemerasan yang meresahkan berujung pada keributan hingga para pedagang merugi jutaan rupiah. Tim Opsnal dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya yang mendapat laporan bergerak cepat ke lokasi menggali keterangan dari para korban. Alhasil diketahui pelaku merupakan seorang pria berinisial DH yang belum lama keluar dari penjara atas kasus yang sama. Berbekal keterangan tersebut, anggota Jatanras yang dipimpin AKBP Abdul Rohim langsung melakukan pengejaran dan menangkap pelaku di kawasan Babakan, Madang, Bogor, Jawa Barat. Tak hanya mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti seperti pisau daging untuk mengancam para pedagang. Pelaku yang tak berkutik akhirnya dibawa ke gedung di Treskrimum Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk sementara pelaku dijerat pasal 368 KUHP tentang tindak pidana pemerasan dengan ancaman kurungan penjara 9 tahun. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Tengah asik menyantap makan malam bersama kawan di sebuah kedai di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah mobil milik jurnalis media online menjadi korban pecah kaca oleh orang tidak dikenal. Dan akibat kejadian tersebut, sebuah komputer jinjing serta pelaratan kerja dan juga uang tunai milik korban raib. Aparat Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat langsung mendatangi lokasi untuk memeriksa sebuah mobil milik seorang jurnalis yang menjadi sasaran pecah kaca oleh orang tak dikenal di Jalan Hos Cokro Aminoto, Jakarta Pusat. Kejadian bermula saat Kamil, seorang wartawan media online, tengah menyantap makan malam bersama rekan kerjanya di sebuah kedai di jalan tersebut pada Senin 3 November 2025 malam. Korban baru menyadari jika kaca bagian tengah sebelah kanan mobilnya yang diparkir di bahu jalan persis di depan kedai telah pecah saat akan kembali pulang ke rumah. Pelaku berhasil membawa kabur sebuah tas besar berisi komputer jinjing atau laptop, serta tas kecil berisi perangkat kerja dan uang tunai ratusan ribu rupiah. Sayangnya tidak ada satupun CCTV kedai yang mengarah ke sudut tempat mobil korban terparkir. Tadi malam saya ketahui ketika saya dan teman saya selesai makan, kita mau pulang sekitar jam 10 malam. Saya ke mobil saya pengen buka pintu, saya melihat kaca belakang sopir tuh udah pecah gitu, udah porak-poranda. Terus saya lihat lagi, ternyata tas saya yang isinya laptop dan tas kecil yang isinya charger, ID pers dan ada uang di sana itu juga raib gitu. Terus setelah saya ketahui bahwa mobil saya dirusak kacanya, saya langsung minta pengelola kedai untuk melihat CCTV, tapi memang CCTV yang ada di kedai itu tidak menyorot mobil saya. Kemudian saya melaporkan ke Polsek Metro Menteng. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian hingga belasan juta rupiah. Korban berharap polisi bisa bekerja maksimal agar pelaku pecah kaca bisa segera ditangkap. Dari Jakarta, Dio Malau, Info TV melaporkan. Pemirsa, video seorang anak perempuan dengan kondisi mata lebam di Kota Palembang, Sumatera Selatan viral di media sosial. Diduga mata anak perempuan yang merupakan siswi SD itu lebam karena mengalami penganiayaan. Dalam video yang beredar di media sosial disebutkan bahwa mata bocah tersebut merah dan lebam saat pulang dari sekolah. Menurut keterangan Erna, orang tua Fathia, dirinya sempat menanyakan penyebab lebamnya mata Fathia kepada guru. Tapi guru tersebut tidak tahu dan bahkan guru tersebut mengatakan mata Fathia lebam kebanyakan bermain handphone. Namun menurut Erna, anaknya Fathia jarang sekali bermain handphone. Diduga mata korban akibat dianiaya. Jemput ya, pas dari pintu sekolahan tuh ya, anak aku tuh langsung mama gitu nah. Pas itu aku jengok tuh dia tuh sini langsung pada merah. Tapi ada lebam, sudah ada lebam belum?
Lebam sudah sini. Terus? Cuman Ciko itu pertamanya tuh belum jalar kan, namanya sebabnya ini putus itunya. Pembuluh darahnya. Nah, kata ibu gurunya, bukan saya Bu, bukan saya. Sudah ketakutan duluan. Nah pas aku nanya lagi besoknya kata Bu, kenapa anak saya kayak gini Bu? Ininya merah-merah. Kata Ibu Lona tuh, ini dia tuh apa? Sakit mata katanya. Kepala Sekolah SDN 150 Palembang, Eka Oktanugraha mengatakan tengah menyelidiki kasus tersebut dan sudah mengkonfirmasi kepada semua guru termasuk wali kelasnya. Bahkan, seluruh siswa dan teman sekelas Fathiah pun telah ditanyakan perihal kejadian yang dialami Fathiah, namun tidak ada yang mengetahui. Dia anak itu pada hari Senin itu datang, memang ada guru yang lihat sudah merah di matanya. Jadi mungkin wali siswanya tadi panik ke puskes kan, sudah ke puskes, mereka mendapat rujukan dari puskes itu ke rumah sakit Bunda. Nah, hasil diagnosa dari rumah puskes itu kami juga kurang tahu pastinya. Yang jelas hari Selasa anak ini minta izin lagi untuk tidak sekolah. Tidak sekolah bahwa anak ini mau dirujuk ke rumah sakit Bunda. Kemudian hari Rabu anak ini wali muridnya mengirim surat bahwa anak ini atas nama Fathiah tidak bisa masuk sekolah, disertakan surat undangan dari dokter tadi istirahat 3 hari. Kita memastikan kalau dari pihak sekolah tidak ada sama sekali tindak kekerasan, apalagi benda tubuh ataupun. Kini Fathiah mengalami trauma berat jika ditanya penyebab matanya merah dan lebam, dan dirinya pun enggan pergi ke sekolah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Informasi lainnya datang dari Bareskrim Polri yang menindak tambang pasir ilegal di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, Yogyakarta, Jawa Tengah. Petugas menemukan aktivitas tambang pasir ilegal di 36 titik lokasi tambang dan 39 depo pasir yang tersebar di 5 kecamatan. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri bersama Balai Taman Nasional Gunung Merapi, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Polresta Magelang serta instansi lainnya menindak aktivitas penambangan pasir ilegal yang berada di kawasan TNGM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Senin 3 November 2025. Penindakan dilakukan setelah adanya laporan masyarakat dan informasi dari kementerian dan lembaga terkait adanya penambangan di kawasan konservasi dan tidak memiliki izin pertambangan. Ditemukan sekitar 36 titik lokasi tambang pasir ilegal dan 39 depo pasir yang tersebar di 5 kecamatan, yaitu Serumbung, Salam, Muntilan, Mungkit, dan Sawangan. Penyidik kemudian menyita 6 unit ekskavator dan 4 unit dump truck dari lokasi. Aktivitas tambang tersebut diketahui telah beroperasi selama 1,5 tahun dengan luas bukaan lahan 6,5 hektar. Dan jika dihitung dari seluruh aktivitas tambang ilegal di wilayah Kabupaten Magelang dalam 2 tahun terakhir, negara dirugikan mencapai 3 triliun rupiah. Hitungan kami 3 triliun kurang lebih itu adalah selama 2 tahun terakhir ini kurang lebih 21 juta meter kubik Pak. Jadi setidaknya 2 tahun terakhir ini, kalau dihitung ke belakang lagi lebih banyak lagi. Mungkin itu ya jawabannya. Untuk tersangka sedang kami kembangkan, kami belum bisa menyampaikan pada forum ini. Nanti kami ada rilis lanjutan ataupun kami informasikan untuk tersangka-tersangkanya ataupun tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan kami. Polri berkomitmen melakukan penegakan hukum ini dengan tetap mengedepankan sinergi lintas lembaga untuk mencari solusi terbaik jangka panjang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Tim Liputan Info TV melaporkan. Satuan Reserse Polrestabes Medan menggerebek diduga gudang penampungan barang-barang hasil curian dan juga mengamankan 2 pekerja gudang. Hasil barang kejahatan ini dibeli pemilik gudang dengan harga yang murah dan juga bervariasi. Terungkapkan lokasi penampungan besi dan kayu diduga hasil kejahatan di Jalan Haji Anif, Deli Serdang, Sumatera Utara setelah petugas meringkus sejumlah tersangka yang dikenal dengan rayap besi dan kayu. Dari penggerebekan gudang bata tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti diantaranya besi pagar, tiang besi, kusen pintu, dan jendela serta becak motor. Kapolrestabes Medan Kombes Jihan Calvin Simanjuntak mengatakan,
Gudang Botot ini diduga sebagai penampung dan penadah barang-barang hasil kejahatan dari para pelaku rayap besi. Harga barang hasil kejahatan ini dibeli pemilik gudang dengan harga murah dan bervariasi. Lebih mencurigakan lagi, gudang penampungan ini mulai beraktivitas jual beli sekitar pukul 12.00 malam hingga subuh. Sedangkan pada siang sampai sore hari, gudang penampungan tersebut tutup. Penadah, panglong, ataupun botot ini membelinya dengan harga tertentu yang sudah disepakati. Rata-rata 1 kilogram besi itu 5.000 sampai dengan 6.000 rupiah. Kelihatan kecil memang, tetapi ini masih berulang dan berulang. Untuk kayu dan kusen lainnya harganya 200 sampai dengan 250.000 rupiah. Polisi hingga kini masih memburu pemilik gudang penampungan barang haram tersebut yang disebut-sebut telah melarikan diri keluar kota. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Perwira, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian terjadi di toko elektronik dekat pertigaan Ceger, Kelurahan Ceger, Cipayung, Jakarta Timur. Tepatnya pada Sabtu malam 1 November 2025. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang wanita melakukan aksi pencurian dengan modus mengalihkan perhatian karyawan toko. Dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat seorang wanita memasuki toko peralatan listrik dan mencoba mengambil 2 rol kabel. Namun aksi pertamanya gagal setelah karyawan menyadari barang tersebut belum ada pesanan. Pelaku kemudian kembali ke toko dan melakukan modus serupa dengan memesan sejumlah barang dan meminta karyawan membuat bon, serta menyiapkan produk tas blender untuk pengalihan perhatian. Saat karyawan sibuk melayani permintaan, pelaku langsung membawa kabur 7 unit set-top box atau STB yang telah di-packing oleh pegawai toko. Usai mengambil 7 unit STB, pelaku bergegas pergi dari toko agar aksinya tidak ketahuan karyawan dan pemilik toko. Ulia Haifanisa, redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, aksi pecah kaca mobil juga kembali terjadi di wilayah Sunter, Jakarta Utara. Dalam rekaman CCTV, seorang pelaku terlihat memecahkan kaca mobil yang terparkir dan juga menggasak barang berharga dalam hitungan detik. Terekam sebuah CCTV aksi pecah kaca mobil di Jalan Sunter Karya, Timur Raya, tepatnya di depan kios MTS Garage Auto Detailing Sunter, Tanjung Priuk, Koja, Jakarta Utara. Kejadian terjadi pada Sabtu malam tanggal 1 November 2025 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman terlihat seorang pelaku mendatangi mobil yang sedang terparkir, lalu memecahkan kaca kanan mobil dan mengambil sebuah tas berisi laptop serta peralatan kerja senilai puluhan juta rupiah. Aksi tersebut dilakukan dalam hitungan detik sebelum pelaku melarikan diri dari lokasi kejadian. Korban yang merupakan pemilik mobil langsung melaporkan peristiwa ini ke jajaran Polsek Tanjung Priuk untuk ditindaklanjuti. Polisi mengimbau masyarakat untuk tidak meninggalkan barang berharga di dalam mobil saat terparkir. Warga juga diminta untuk parkir di tempat yang aman, terpantau CCTV, dan selalu waspada terhadap modus pecah kaca yang semakin marak terjadi di wilayah Sunter. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang bocah laki-laki berusia 4 tahun tewas setelah terpleset dan terseret arus saluran irigasi di Desa Kertajati, Kecamatan Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa, Catatan Kriminal. Keluarga korban F menangis histeris setelah anaknya ditemukan tim Basarnas, BPBD, TNI dan Polri dalam keadaan tidak bernyawa. Nyawa bocah yang baru berusia 4 tahun tersebut meninggal dunia karena terbawa arus deras saluran irigasi pada Senin 3 November 2025 sore. Menurut informasi, insiden tersebut bermula ketika korban sedang bermain bersama temannya di sekitar saluran air irigasi. Namun naas korban terpeleset dan jatuh ke sungai sedalam 1 meter. Sejumlah teman korban yang menyaksikan kejadian tersebut tidak dapat menolong dan segera melaporkan kepada orang tua korban. Mendapat laporan tersebut, orang tua korban bergegas ke lokasi, sedangkan warga lainnya melapor dan meminta bantuan pihak berwajib. Sementara itu, petugas gabungan tersebut menemukan jasad korban pada pukul 7 waktu Indonesia Barat
dalam keadaan sudah meninggal dunia di kedalaman 1 meter. Dan korban ditemukan 10 meter dari titik korban terjatuh. Selanjutnya jasad korban kemudian dibawa ke rumah duka. Pas awal ya, anak-anak itu bersama rekan-rekan kita tiba-tiba lagi bermain cenderung ke bedeng lah itu sungai. Ke saluran air. Itu namanya saluran apa Pak? Saluran air apa Pak? Saluran air untuk perairan pertanian. Itu proses pencarian itu berapa lama Pak? Dari kemarin kita sampai kejadian jam 3 sore kita melakukan pencarian berhubung dengan cuaca yang memang tidak mendukung sehingga dihentikan. Artinya sempat dihentikan pencarian dan dilanjut sekarang. Alhamdulillah. Dari Majalengka, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Banjirop kembali genangi Jalan Raya RE Marta Dinata pada Rabu 5 November 2025 pagi. Banjir setinggi 10 hingga 20 cm membuat para pengguna jalan harus mengurangi kecepatan laju kendaraan mereka. Bukan hanya itu, banjirop juga membuat sejumlah pengendara roda 2 mengalami mati mesin. Kondisi banjirop ini pun dikeluhkan oleh para pengguna jalan yang kerap sehari-hari melintas di wilayah tersebut. Mereka berharap ada tindakan nyata dari Pemprov DKI untuk mengatasi banjirop di Jalan RE Marta Dinata. Karena apa, Pak? Kena air ya? Pak. Tinggi tadi banjirnya, Pak. Bapak sering lewat sini, Pak? Pak, harapannya, Pak, buat pemerintah DKI, Pak? Artinya Bapak pengguna jalan RE Marta Dinata setiap hari? Sementara Wakasat Lantas Polres Jakarta Utara AKP Danu mengatakan, untuk pengaturan lalin di lokasi memang tak ada kendala. Namun ia tetap mengimbau para pengendara untuk kerap berhati-hati guna menghindari kecelakaan. Ada kendala sih Pak dalam pengaturan lalin saat terjadinya rob, Pak? Untuk kendala tidak ada. Tidak ada untuk kendala, hanya kita mengingatkan kepada para pengendara untuk lebih berhati-hati. Mereka juga sedikit mengurangi kecepatan pada saat melintasi genangan air yang ada. Banjirop di Jalan RE Marta Dinata sudah terjadi 2 kali dalam sepekan terakhir. Hal ini dikeluhkan pengguna jalan dan masalah banjirop bisa segera teratasi. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Dua orang korban kecelakaan jet ski di perairan Teluk Manado akhirnya berhasil ditemukan pada Selasa 4 November 2025. Keduanya ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa pada kedalaman 20 meter di 2 spot berbeda. Kedua korban masing-masing Ridwan Tola 24 tahun ditemukan pada pukul 9:30 WITA, sedangkan Wandi Haikal 19 tahun ditemukan pada pukul 11:41 WITA. Setelah dievakuasi dari perairan, para korban langsung diserahkan ke tim DVI Polri Polda Sulut. Dengan demikian seluruh korban dari kecelakaan jet ski pada Senin 3 November lalu sudah berhasil ditemukan dengan kondisi 1 orang selamat dan 2 korban meninggal dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aksi penyelamatan dramatis terjadi di aliran Sungai Cikapundung, kawasan Jalan Siliwangi, Kota Bandung pada Senin sore 3 November 2025. Seorang pria yang diduga orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ berhasil dievakuasi setelah terjebak di tengah derasnya arus sungai tersebut. Peristiwa bermula ketika warga sekitar melihat pria tersebut berada di tepi sungai dengan kondisi membahayakan. Arus deras membuatnya sulit keluar dan berpotensi terseret lebih jauh. Warga yang panik kemudian segera melaporkan kejadian tersebut ke call center Damkar Matan Kota Bandung. Menanggapi laporan itu, tim penyelamat dari Mako Damkar Matan Kota Bandung langsung diterjunkan ke lokasi. Petugas bergerak cepat, menurunkan peralatan penyelamatan, dan berupaya mengevakuasi korban dari derasnya aliran sungai. Dalam proses evakuasi, tim damkar menghadapi tantangan karena kondisi arus cukup kuat dan kontur sungai yang licin. Namun berkat koordinasi yang sigap, pria tersebut akhirnya berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Aksi heroik para petugas ini mendapat apresiasi luas dari warganet. Banyak yang memuji kecepatan dan keberanian tim penyelamat Damkar Matan Kota Bandung dalam menangani situasi beresiko tinggi tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Satres Narkoba Polres Serang berhasil membongkar peredaran sabu dengan modus yang unik, di mana pelaku menyamarkan sabu dalam bungkus permen. Pelaku berinisial N, warga Desa Cemplang, Kabupaten Serang, Banten, dibekuk petugas beserta barang bukti 50 paket sabu siap edar dengan total berat hampir 12 gram. Beginilah saat petugas Satres Narkoba Polres Serang mengamankan seorang pengedar sabu di rumahnya di Desa Cemplang, Kecamatan Cawilan, Kabupaten Serang, Banten. Pelaku N tak mampu melakukan perlawanan saat petugas menemukan puluhan paket sabu yang telah siap edar. Untuk mengelabui petugas dan warga, sabu tersebut dikemas dalam bungkus permen. Modus ini digunakan agar peredaran terlihat seperti aksesoris atau permen biasa. Namun berkat laporan masyarakat, polisi berhasil membongkar praktik tersebut. Penangkapan terjadi setelah petugas memantau gerak-gerik pelaku yang diduga menjadi perantara peredaran sabu di wilayah Cawilan. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita 50 paket sabu dengan berat total 11,97 gram. Setiap paket sabu dijual seharga Rp400.000. Sedangkan pelaku mendapat upah sekitar Rp50.000 untuk setiap titik penitipan barang yang diarahkan oleh bandar. Narkoba Polres Serang yang dipimpin oleh Ibda Wawan, hasil laporan dari masyarakat telah dilakukan penangkapan terhadap saudara M. Setelah menerima laporan dari masyarakat, satu tim yang dipimpin oleh Ibda Wawan langsung mendatangi rumah saudara N. Dan kebetulan didapatkan 50 bungkus plastik bening berisi sabu. Ditangkapnya di Kampung Cemplang, Desa Cemplang, Cawilan. Dikemas dalam bungkus permen. Ke mana kesana? Diedarkannya di wilayah Serang, terutama di Cawilan, Kopo. Berapa pelaku Pak yang masih dalam pengejaran dan sudah diamankan? Yang sudah diamankan 1 orang dan barang tersebut milik saudara B, inisial B, masih DPO. Pelaku sendiri pekerjaannya apa residivis atau apa? Pengangguran. Berapa lama Pak si pelaku ini melakukan pengedaran sabu itu? Hasil BAP sudah 3 bulan berjalan. Ancaman hukumannya minimal 5 tahun, maksimal seumur hidup. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku mendapat perintah dari bandar berinisial BU yang merupakan warga Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten, dan saat ini masih dalam pencarian polisi. Untuk pertanggungjawabannya, pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 Jungto 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara hingga seumur hidup. Dari Serang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, alami perundungan dan menjadi korban bullying, siswa kelas 4 SD di Kota Palembang dikurung di dalam masjid. Dan insiden itu terjadi di Masjid Haya Al-Falah di Perumahan Geria Intikom, Kelurahan Sri Mulia, Kecamatan Sematang Borang, Palembang, Sumatera Selatan. Video viral di berbagai media sosial yang memperlihatkan pembebasan anak kecil yang dikurung rekan-rekannya di dalam masjid sempat menjadi sorotan warga, khususnya di Kota Palembang. Selasa 4 November 2025, sejumlah pihak baik dari keluarga korban dan pelaku dimediasi oleh Ketua Rukun Tetangga terkait insiden itu. Saat ditanyai pihak keluarga, korban mengaku selain alami perundungan juga dipukuli oleh rekan-rekannya saat bermain. Nenek korban mengaku tidak terima atas perbuatan sejumlah pelaku yang berjumlah 4 orang tersebut dan meminta Ketua RT setempat memanggil pelaku dan orang tua pelaku untuk dimediasi. Keluarga korban mengatakan, awalnya mereka tidak tahu insiden yang terjadi di hari Minggu 2 November 2025 sore. Namun setelah video pembebasan korban viral di media sosial, mereka baru mengetahui jika korban yang disekap tersebut merupakan anak kandungnya. Pihak keluarga tidak menerima atas insiden perundungan tersebut dan berencana membawa masalah ini ke jalur hukum. Sementara Ketua RT 35 Muhammad Ilham mengatakan, pihaknya sudah memediasi dan mempertemukan kedua belah pihak dan berharap masalah ini bisa diselesaikan secara damai. Namun untuk keputusan final akan dikembalikan ke pihak keluarga korban dan keluarga pelaku itu sendiri. Kita itu seperti apa, Kak? Ya, jadi jujur kami selaku orang tua kaget karena baru tahu justru ketika sudah viral. Karena itu kejadiannya di Minggu sore, anak saya itu memang diem, nggak ngasih tahu ke orang tua. Yang pasti terkait mengenai hal ini, kami selaku keluarga benar-benar tidak menerima hal ini karena
kasus perundungan seperti ini, apalagi di Kurung, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Yang pasti kita masih menunggu itikat baik seperti apa, karena dari pihak Polres juga akan lagi berembuk lah. Oke. Yang pasti dari kita juga kaget juga, baru sore ini juga kan ngomong kalau bukan kali pertama, tapi sudah beberapa kali, bahkan sempat ada pengumpulan dan lain. Yang jelas mungkin kita akan melapor kalau memang ini tidak ketemu titik. Jadi kita selaku ketua RT ini, dalam artian RT itu rukun tetangga. Jadi tugas kita cuma mediasi, dipanggil pihak terkait, pelaku dan korban, itu kita mediasi. Nah, apapun hasilnya, kalau bisa korban dan pelaku itu berdamai. Tapi balik-balik kita serahkan ke pihak keluarga dan pelapor dan terlapor kan, apakah mereka mau berdamai. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, seorang wanita ditemukan tewas bersimbah darah di dalam kamar tidurnya di Padukuhan Mecing, Kelurahan Ambar Ketawang, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta pada Selasa pagi 4 November 2025. Hasil pemeriksaan sementara, petugas kepolisian mendapati adanya luka sayatan pada bagian leher korban. Warga Padukuhan Mejing Wetan mendadak digegerkan dengan ditemukannya seorang wanita yang tewas bersimbah darah di dalam kamar tidurnya Selasa pagi 4 November 2025. Korban berinisial R berusia 39 tahun, pertama kali ditemukan tewas oleh pembantu rumah tangganya sepulang dari mengantar anak korban ke sekolah. Kejadian ini pun langsung dilaporkan ke Polsek setempat yang langsung datang melakukan olah tempat kejadian. Kapolsek Gamping Ajun Komisaris Polisi Bowo Susilo mengatakan, korban ditemukan pada sekitar pukul 6.30 WIB oleh pembantu rumah tangganya yang baru pulang mengantar anak korban ke sekolah. Menurut AKP Bowo Susilo, saksi korban yakni pembantu rumah tangga korban menyatakan, sebelum mengantar ke sekolah, sang korban masih sempat membersihkan anaknya yang hendak berangkat ke sekolah. Jadi korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dengan luka sayatan di leher. Dan saat ini Polsek Gamping beserta Satreskrim dari Polresta Sleman sedang melaksanakan penyelidikan untuk mengungkap pelaku dugaan tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Dusun Mejing Kidul, Ambar Ketawang. Ditemukan dua pisau di TKP dan sudah kami amankan dan kami masih dalami untuk dilaksanakan pemeriksaan sidik jari. Dari keterangan saksi, kejadian sekitar 6.30 WIB. Kemudian diketahui sekitar pukul 7.15 WIB. Masih didalami. Nanti dari Unit Reskrim, Polres dan Polsek masih mendalami, melakukan pemeriksaan CCTV apakah ada diduga pelaku yang masuk ke dalam rumah korban. Dalam pemeriksaan sementara, tim Inafis Polda Yogyakarta mendapati adanya luka sayat pada leher korban. Selain itu ditemukan pula 2 pisau dapur yang kemudian dibawa sebagai barang bukti untuk diperiksa lebih lanjut. Selain itu, petugas juga memeriksa kamera CCTV di sekitar rumah korban dan memeriksa sejumlah saksi lain, diantaranya kakak kandung korban. Selama ini korban berinisial R merupakan single parent dengan 1 anak yang masih sekolah dasar dan bekerja wira swasta. Jenazah korban saat ini berada di Rumah Sakit Bayangkara untuk penanganan lebih lanjut. Meski kuat dugaan adanya pembunuhan, pihak kepolisian menyatakan masih melakukan pendalaman. Dari Sleman, Yogyakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara menyita puluhan sepeda motor diduga hasil kejahatan dari lokasi penampungan di Jalan Cermal dan Desa Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari penggerbekan ini, polisi menangkap 3 orang pelaku dan ditetapkan sebagai tersangka. Terungkapnya penampungan sepeda motor hasil curian tersebut setelah petugas berhasil menangkap 3 tersangka masing-masing berinisial JF, MF, dan MA yang merupakan komplotan begal Tanjung Murawa. Dari hasil penyelidikan, sepeda motor hasil kejahatan mereka dijual kepada penadahnya di kawasan Jalan Cermal dan Desa Tembung.
Berbagai jenis dan merek sepeda motor yang diduga hasil kejahatannya tersebut disembunyikan di dalam rumah warga. Puluhan sepeda motor tersebut kemudian diboyong ke Mapoldasu sebagai barang bukti hasil kejahatan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Kombes Riko Taruna Selasa siang mengatakan, komplotan begal sadis ini sudah beraksi sebanyak 32 TKP. 12 TKP diantaranya di ruas jalan arteri Kuala Namu. Sasaran dan target aksi komplotan begal ini adalah pengendara sepeda motor yang melintas di jalanan sepi. Modus para pelaku berpura-pura menolong korban yang menyebutkan ban bocor dan oleng. Saat korban berhenti, para pelaku dengan senjata tajam mengancam dan membawa kabur sepeda motor korban. Sepeda motor tersebut kemudian dijual ke penadahnya dengan harga bervariasi. Riko mengaku salah satu tersangka merupakan residivis dalam kasus yang sama. 26 unit sepeda motor diduga sebagai hasil kejahatan dari Jermal dan Medan Tembung. Untuk pelakunya 3 orang, di mana salah satunya adalah residivis. Dari 32 kali aksi yang telah dilakukan, 12 kali diantaranya di Jalan Arteri Kuala Namu. Dari hasil pengembangan akan masih ada pelaku yang kami kejar. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Penemuan sesosok jasad pria bersibah darah di dalam rumah gegerkan warga Kampung Pajang, Bojonggede, Kabupaten Bogor pada Senin 3 November 2025 dini hari. Selain menemukan jasad dengan kondisi mengenaskan, warga juga mendapatkan 2 unit sepeda motor jenis Matic yang tidak jauh dari lokasi kejadian yang diduga milik dari pelaku pembunuhan. Saat ditemukan, kondisi korban memakai kaos putih dengan posisi tertelungkup dan dipenuhi darah di sekujur tubuhnya. Petugas Inafis Polres Metro Depok yang tiba di lokasi langsung melakukan proses identifikasi terhadap jasad korban. Menurut tetangga korban, peristiwa ini diketahui pada pukul 2.00 Senin 3 November 2025 dini hari. Namun sebelumnya korban terlihat tengah asik ngobrol bersama 2 orang temannya pada Minggu 2 November 2025 malam sekitar pukul 23.00. Ya ramenya tuh pas tahunnya jam 2-an pada keluar, saya nggak ikut keluar, cuman pas udah pulang laki saya tanya ada apa sih gitu, terus dibilang itu si Irul dibunuh sama temannya gitu, itu aja yang saya tahu Pak. Dia tinggal sendiri? Sendiri, biasanya ada istri sama anaknya, tapi katanya istrinya lagi ke rumah mertuanya, jadi kebetulan sendiri. Berarti suami ibu sempat masuk? Oh, tadi malam saya nggak nanya sih dia masuk apa enggak. Cuman saya tanya ada bukti-bukti kalau itu temannya apa, katanya jam 11 itu mereka masih nongkrong di teras, masih ngobrol-ngobrol gitu jam 11 malam. Berapa orang bu temannya? Katanya berdua, jadi mereka bertiga di teras. Gitu. Petugas kepolisian telah memasang garis polisi di lokasi kejadian serta membawa 2 unit sepeda motor Matic warna hijau dengan plat nomor F3617FJY dan motor Matic warna putih dengan plat nomor B6136ZRK. Guna kepentingan proses otopsi, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta, dan kini kasusnya ditangani wilayah hukum kepolisian Mapolres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, kasus anak hilang saat bermain masih kerap terjadi di berbagai daerah. Tidak sedikit orang tua yang panik ketika anaknya tidak kunjung pulang setelah pergi bermain di lingkungan sekitar tentunya. Dan kejadian seperti ini dapat terjadi akibat kurangnya pengawasan dan juga rendahnya kewaspadaan saat anak beraktivitas di luar rumah. Dan untuk itu orang tua perlu mengambil langkah pencegahan agar anak tidak mengalami kejadian pulang tinggal nama saat bermain. Dan berikut beberapa tips agar anak terhindar dari resiko hilang saat bermain. Keluarga korban F menangis histeris setelah anaknya ditemukan tim Basarnas, BPBD, TNI, dan Polri dalam keadaan tidak bernyawa. Nyawa bocah yang baru berusia 4 tahun tersebut meninggal dunia karena terbawa arus deras saluran irigasi pada Senin 3 November 2025 sore. Menurut informasi, insiden tersebut bermula ketika korban sedang bermain bersama temannya di sekitar saluran air irigasi. Namun naas korban terpeleset dan jatuh ke sungai sedalam 1 meter. Sejumlah teman korban yang menyaksikan kejadian tersebut tidak dapat menolong dan segera melaporkan kepada orang tua korban. Mendapat laporan tersebut, orang tua korban bergegas ke lokasi, sedangkan warga lainnya melapor dan meminta bantuan pihak berwajib. Sementara itu, petugas gabungan tersebut menemukan jasad korban pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dalam keadaan sudah meninggal dunia di kedalaman 1 meter. Dan korban ditemukan 10 meter dari titik korban terjatuh. Selanjutnya, jasad korban kemudian dibawa ke rumah duka. Pas awal ya
bersama rekan-rekan kita. Tiba-tiba lagi bermain, cemplung ke Gedeng lah, itu sungai. Ke saluran air. Itu namanya saluran apa Pak? Saluran air apa Pak? Saluran air untuk aliran pertanian. Itu proses pencarian itu berapa lama Pak? Dari kemarin kita sampai kejadian jam 3 sore kita melakukan pencarian, berhubung dengan cuaca yang memang tidak mendukung sehingga dihentikan. Artinya sempat dihentikan pencarian dan dilanjut sekarang. Alhamdulillah. Dari Majalengka, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kasus anak hilang saat bermain masih kerap terjadi di berbagai daerah. Tidak sedikit orang tua yang panik ketika anaknya tidak kunjung pulang setelah pergi bermain di lingkungan sekitar tentunya. Dan kejadian seperti ini dapat terjadi akibat kurangnya pengawasan dan juga rendahnya kewaspadaan saat anak beraktivitas di luar rumah. Dan untuk itu orang tua perlu mengambil langkah pencegahan agar anak tidak mengalami kejadian pulang tinggal nama saat bermain. Dan berikut beberapa tips agar anak terhindar dari resiko hilang saat bermain. Tips yang pertama, pemirsa, selalu pantau dan arahkan anak untuk bermain di tempat yang aman, seperti halaman rumah atau lingkungan yang diawasi. Kedua, ajarkan anak untuk tidak mudah percaya pada orang asing atau menerima ajakan dari orang yang tidak dikenal. Ketiga, bekali anak dengan informasi dasar seperti nama lengkap, alamat, dan nomor telepon orang tua agar mudah ditemukan jika terpisah. Yang keempat, pastikan anak selalu memberitahu orang tua saat akan pergi bermain dan juga dengan siapa ia bermain. Tips yang terakhir atau yang kelima, gunakan teknologi pengawasan seperti jam lokator atau aplikasi pelacak untuk memantau lokasi anak secara real time. Dan pemirsa, demikian beberapa tips agar anak terhindar dari kejadian hilang saat bermain. Ingat pemirsa, pengawasan dan komunikasi antara orang tua dan juga anak adalah kunci utama untuk menjaga keselamatan dan juga ketenangan bersama. Dan demikian juga pemirsa rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan. Karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Louis Ayu pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.